Yang bahaya ya Mbak ya, menurut saya itu paham-paham radikalisme. Contohnya. Kalau contoh saya sebagai mahasiswa, alumni mahasiswa. Jadi di kalangan-kalangan mahasiswa itu saat-saat ini gencar-gencarnya organisasi-organisasi ekstremis yang berpaham kanan kiri. Jadi kalau kiri mungkin nanti penyebarannya paham-paham soal komunisme, yang kanan mungkin paham-paham soal Daulah Islamiyah, ISIS dan lain sebagainya. Jadi yang bahaya adalah paham-paham atau ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan soal pemahaman-pemahaman itu sendiri. Berarti aku termasuk. Supaya aku paham komunisme, aku paham Islam mengenai apa? Paham dan pemahaman beda Mbak, menurut saya. Saya akan jadi paham radikal maksudmu ya apa? Jadi gini, kita akhir-akhir ini lewat media-media yang gampang banget tersebar secara masif ya Mbak. Ya. Doktrinasi keilmuan itu kan tidak ada batasan. Ya. Lewat media. Nah, penyebaran itu bisa lewat buku-buku. Sekarang muatan ilmunya apa radikalnya yang bahaya? Muatan ilmu dan radikalisme. Kedua-duanya. Iya. Kedua-duanya. Iya, muatan ilmunya contohnya ya apa? Contoh, ajaran-ajaran terorisme itu salah satu keilmuan yang diajarkan dalam penting dikon dipeksa ta alat pemaksaannya. penting karo Mbak. Ngono ya. Nggih. Dadi nek kon dipeksa Pancasila radikal ta gak? Boten. Kok Menurut gak? saya. Apa kok gak? Karena kita sebagai warga negara wajib. Wong dipeksa kon kok. Loh, sholat kita juga harus dipaksa Mbak. Sing meksa Gusti Allah sing gawe dapurmu. Loh, nggak apa-apa. Ya Gusti Allah kan masalah. Saya ngene ya, aku paham maksudmu. Aku gak bantah awakmu, cuman ojo gampang-gampang gawe kata-kata sing kon gak paham temenan. Radikal itu berasal dari kata radik. Radik itu bahasa Yunani artinya akar. Jadi radikal itu penting nek gak meteng bojomu. Lah nek ngene ya apa kan? Itu radikal, ya tak gak? Contohnya sing gampang ya. Radikal itu penting. Kon subuh-subuh anak turu kudu langsung tangi wudu, itu radikal namanya. Radikal itu tidak apa-apa, yang tidak boleh adalah memaksakan suatu proses gitu loh. Nah awakmu radikal, nah awakmu dewe gak masalah. Aku sangat radikal kepada diri saya sendiri. Aku iso sekolah, aku gak sekolah. Radikal aku. Aku iso jadi pejabat, gak jadi pejabat. Aku iso jadi pengusaha, gak jadi pengusaha. Aku iso jadi presiden, gak jadi presiden. Aku memaksa diriku. Sing gak oleh iku meksa wong liya, ya gak. Aku punya cita-cita mengenai negara maritim. Aku punya cita-cita mengenai konsep maritim di dalam pembangunan nasional. Sebelum itu gini, saya ingin buktikan kepada Anda semua bahwa kita ini bangsa yang menurut saya superpower. Bangsa yang nomor satu di dunia. Wataknya, kecenderungannya, sregepe nyambut gawe, ubete pol. Ya. Dan ketahanan, tahan banting. Awakmu gak wong niku sedih guyu cekikian no. Wis jelas kan duwe ndelok sirsiran gak oleh-oleh guyang guyu di dalan. Anjane gendeng. Jadi saya mengenal seluruh rakyat Indonesia dan aku lah ketemu awakmu lak bendino rek ya. Di mana-mana meskipun duduk langsung awakmu tapi padha karo awakmu di endi. Ya, tadi malam di Malang, sekarang di sini, besok pagi di lapas Lembaga Permasyarakatan Porong Sidoarjo. Kabeh anakku, kabeh dulurku, kabeh tak sayang, ngono ya. Kabeh tanpa kecuali. Bah agamane apa, Mas Helmi? Di Al-Qur'an ada hukum yang jelas mengenai milih agama. Mana Mas Helmi? Ada satu ayat dari Allah, la ikraha fiddin. Ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim. Kita dengarkan artinya. Artinya tidak ada paksaan dalam agama, dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah,
maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini untuk menjadi pengetahuan bersama, untuk bekal supaya kita tetap berada dalam situasi persatuan dan kesatuan ya. Pertama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Sakarep-karepmu. Jadi Allah Maha demokratis ya. Terus kota bayan rusdu minal ghayyi, sudah jelas perbedaan, sudah terang benderang perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Tetapi kan untuk membedakan benar dan sesat, peteng karo padang kan butuh akal pikiran, butuh logika, butuh pembelajaran, butuh ilmu dan pengetahuan ngono ya. Jadi awakmu jangan sampai tidak berpengetahuan, tidak berilmu dan tidak belajar. Jadi jangan pernah tidak belajar, karena nanti akan sampai kepada situasi-situasi yang membutuhkan pembelajaran yang baru. Makanya pengajian Ma'iyah ini namanya sinau bareng. Soalnya nek sinau ijan gurung karuan luwih cepet rek. Nek sinau barengku cepet, energinya saling bertukar dan terbukanya kecerdasan manusia akan semakin bergulir secara lebih efektif. Terus yang terakhir, barang siapa menyembah tauhid, Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Nah, tauhid itu apa rek? Tauhid itu segala sesuatu yang dinomorsatukan oleh manusia yang bukan Allah. Ngerti ya? Mungkin harta benda, jabatan, atau apapun saja yang bukan Allah, termasuk Nabi. Nabi tidak boleh dituhankan, betul tidak? Sehebat apapun manusia tidak boleh dituhankan. Itu namanya tauhid. Tauhid itu bisa manusia, bisa tokoh, bisa bidang apapun, bisa harta benda. Secara spesifik disebut oleh Rasulullah Lata wa Uzza. Lata itu adalah orang sekarang yang dituhankan, orang yang hidup bersama kita, yang kita tuhankan. Pokoknya mesti bener gak oleh salah. Nek kene ngritik didik disikat. Gitu. Itu berarti mereka menuhankan tokohnya kan gitu. Nomor dua, Uzza itu tokoh dari masa silam. Misalnya mergo aku cinta Gajah Mada, pakai Gajah Mada gak oleh elek, kudu apik terus. Aku cinta karo Gus Dur gak oleh salah, Gus Dur mesti bener terus misalnya gitu ya. Jadi itu namanya Uzza. Nah, dalam rumus Tuhan tadi pokoknya asal kamu tidak menyembah tauhid, kamu bebas milih agama apa saja. Itu kalau teori dasarnya ya. Kemudian nek praksis atau empirisnya, saiki nek kon sepeda motormu kepreset kon tiba, ono wong liwat esuk-esuk sepeda motornya tiba, kok tulungi ta gak? Langsung apa takon si agamane apa? Langsung. Nek ono wong lesu gurung mangan gelandangan apa pengemis, langsung kok kai mangan tak takon sampean muslim tersanes. Langsung dikai. Ojo terus kok takon sampean Islam tersanes. Islam si NU ta Muhammadiyah. NU si PKB tapi 3. Wah, gak sido gak sido amal sampean gitu ya. Jadi kata Allah pokoknya amal soleh itu independen. Allah mengatakan barang siapa menginginkan perjumpaan Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka baginya harus melakukan amal soleh. Bayang rek kepeduk Gusti Allah itu ya apa rasane ya. Nek perasa kok terus stroke kabeh. Semaput kabeh. Tapi Allah menjanjikan barang siapa ingin bertemu dengan Allah, hendaklah dia berbuat baik, berbuat soleh. Nah, berbuat soleh itu tidak pakai syarat, maka hendaklah engkau menjadi muslim dan berbuat soleh, kan tidak toh? Langsung hendaklah engkau berbuat soleh. Jadi menolong itu independen, menolong itu netral, nolong sapa ae. Wong saiki kirik kecepit kok tolong ya. Ono cecek tiba kok tolong lak ngono ya. Ono ulo terus kok dudukin ndase. Jadi menolong itu adalah esensi agama yang tidak diperdulikan casingnya atau apa namanya brandnya atau mereknya gitu. Pokoknya berbuat baik titik. Mulai. Mulane kon sembahyang ae, pokoknya sembahyang ae bisa jadi di kelambene apa-apa.
Tidak berarti kamu jadi orang alim, nggak usah sembahyang tuh ais. Gak berarti aku lah kan duwe merek ya. Rek. Aku kiai duduk kan duwe merek kiai itu. Aku karo Mas Suko pinter nih kira-kira. Nek ngomong ilmu pengetahuan. Ya rada lumayan tuh aku dibanding Pak Suko ya. Nah beliau dokter, saya bukan ya. Jadi aku kan duwe brand, kan duwe merek, kan duwe cap. Jadi aku kan mulane aku kan nggone, kan duwe profesi. Nek beliau kan Laksamana, aku Laksamini gitu. Jadi saya itu tidak punya tempat di dunia karena dunia ini hanya membutuhkan orang-orang dengan merek yang jelas. Saya tidak punya merek. Jadi aku pokoknya bergantung sama Allah sama Rasulullah. Aku yang kalau anak sampai luar negeri barang. Dan ya apa cara aku biaya? Aku terserah Allah. Nek Gusti Allah ngekei tak sekolah nek gak yo mandek. Nah, aku yang ngono. Nek aku disehatno aku sehat, nek aku dipateni aku mati. Menurut doa pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Temenan niku rek. Aja apen-apen aja mek basa-basi mergo kate sembayang gitu ya. Untuk itu sekarang saya ingin tanya sama Anda. Aku harus ngomong bahwa wong Jawa lho sing pinter ngono iku. Wong Jawa iku sembarang iso. Gandang pinter, nembang pinter, campur sari pinter, jazz pinter. Kiai Kanjeng ini berkali-kali membuka festival jazz di Jakarta. Padahal nek rai ini masuk rai jazz ya. Gua rotok rai Tanjung Perak lagi. Rotok rai setengah Madura, setengah Korak lah ngono ya. Sampai lihat aja, terus tuwek foto karo lagu. Tapi saya berjanji sama Kiai Kanjeng sejak 30 tahun yang lalu, rek pokoknya kue tak jak main musik sampai kon gak iso main musik, sampai kon tuwek nutuk wis terus ngene wis gak iso. Sampai ngono sampai ngeter kan. Wis gak iso. Wis gak iso anu ya. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan Kiai Kanjeng ini sejak tahun 92, berarti wis 20 tahun ya. Oke. 30 tahun dan tidak pernah pecah, pernah membubarkan diri dengan syarat sing gak setuju datang kepada ketuanya. Akhirnya kuwabe teko berarti gak bubar. Jadi pernah bubar, pokoknya kita bubarkan Kiai Kanjeng. Yang tidak setuju datang ke ketua, ke Pak Toto namanya. Terus kabeh gak situ nang Pak Toto, belum betul setuju dibubarno. Akhirnya gak sudah bubar. Padahal masalahnya sebenarnya membutuhkan bubar. Pada akhirnya gak bubar sampai saya kira. Jadi Kiai Kanjeng itu sudah jajah desa Melangkori, sudah ke 26 kota-kota besar dunia. Main musik kayak gini, gak usah, iki 15 tahun lalu kurang kayak ini musik arek-arek. Itu aja di Mesir itu wis semaput wongnya. Gedung yang begitu bagus, namanya Jumhuriyah, Gedung Jumhuriyah. Kita pentas di sana bersama grupnya Umi Kulsum. Ya. Saking senengnya penontonnya karo panitiane, itu sampai mati listriknya. Lali nguripno terus ono sing gak krungu mergo petugas sonnya itu keliru-keliru mergo saking Allahu Akbar. Insyaallah ngono. Terus aku ya oleh keuntungan. Kudune gak oleh ngerokok dadi oleh ngerokok di gedung itu. Dan malah satpam-satpam gedung itu minta rokok kepada kami. Untung ada yang gue sanggup rokok lumayan. Masih rokoknya sing murah-murah demi Kiai Kanjeng mosok rokok. Oke, saya aku jaluk untuk membuktikan bahwa Indonesia itu istimewa. Tidak hanya angkatan perangnya. Angkatan perangnya selalu menang loh. Dalam kontes-kontes dunia selalu menang loh, Rek. Karena mau coba sini dia. Selalu menang lomba apa saja yang kemiliteran sebagainya menang mesti Indonesia. Waktu penculikan di Afrika Barat itu kan nek gak mergo arek-arek prajurit kita yang menangani Gunung Karuan beres. Soalnya nek kono telur rasional nek kene nganggo rasa. Jadi nek tentara Amerika, Jerman kan kita hitung, wah, ngelimut di kono arek-arek juga. Terus setelah maghrib rek, nah, terus saja. Terus itu apa jare itu mate ya masalah wis. Kecuali masih kene hati-hati menene ya mate padha ae. Nah, orang Indonesia prajurit Indonesia itu punya mental yang berbeda dengan seluruh prajurit di seluruh dunia. So, kita punya kosakata misalnya nekat. Bahasa Inggrisnya nekat apa? Gak ono.
Bahasa Arab gak ono. Bahasa Indonesianya aja ndak ada. Ono nekat. Bahasa Indonesia kata benda tekad, tapi nekat apa bahasa Indonesia ini? Menekat. Gak ono. Dan itu hanya orang Jawa yang seperti itu, hanya orang tradisional yang seperti itu. Maka kita ini TNI kita itu gurunya Vietnam. Oke, jadi saya ingin selalu dalam pementasan ini, dalam pertemuan kita ini menunjukkan keistimewaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama, saya dari Tuban, Jawa Timur. Di Surabaya di mana, Mas? Kerja di Inggris ya, Pak. Oh, kerja di Gresik. Oke, monggo Mas Wahyu. Kalau menurut saya rakyat itu tugasnya menjaga kerukunan antar sesama kita, bangsa Indonesia, dan menjaga kelestarian lingkungannya, dan juga mentaati peraturan negara kita. Tuh, Mun ngoten mawon. harusnya itu ya, oke, harus. Terus sing kudu ora apa? Sing ojo dilakoni. Sing ojo dilakoni. Sing aja dilakoni apa masyarakat? Sing ora dilakoni apa? Korupsi wong sampean rakyat gak mungkin. Iya. Nggih. Niku Pak, napa niku? Kon ditakoni godhong ya ilingo kembang, ilingo ranting, ilingo wit, ilingo wohe. Jadi ojo memperhatikan satu titik tapi selalu berpikir komprehensif, memperhatikan titik-titik yang lain gitu. Jadi iki apa ae sing kira-kira paling membahayakan masyarakat ku apa? Kira-kira apa? Niku napa? Apa rek? Terbawa arus globalisasi, Mbak. Iya. Oke. Oke, itu teoritis ya. Saya kira empiris ya apa? Contohnya terbawa arus globalisasi itu ya apa? Game online. Game online. Judi online ya. Ya, globalisasi itu kan bukan watak tapi apa penyebarannya. Yang disebarkan itu bisa baik bisa buruk kan itu. Nah, sing kok tunjuk judi online, judi kayak online. Game online, Mbak. Game online. Nek jentik das-dasan. Eling kon das-dasan. Cek siro kan. Jentik rek. Rang dil kerang tel nek ya. Ada saya sekarang ya. Sekarang. Oke, sing paling bahaya yang paling menyerang masyarakat terutama anak muda sekarang. Aku takon narkoba bahaya tak? Seberapa mengenai Anda semua, masyarakat? Rotok nemen tak? Dibanding engko sih. Saiki anu sih apa? Narkoba sih. Sejauh ini akibat-akibat buruk dari narkoba itu lebih besar daripada judi apa tidak? Ya nek cara Jawa jenenge molimo rek, molimo ya. Nah molimo itu kudu arek cilik dikandani ibune bapakne, molimo ditanamkan ojo sampai nglakoni limo iki, kan kompromi. Di molimo apa sih? Maling, madon, madat, medok karo minum. Menurut Wahyu, kondisi anak muda dengan narkoba seberapa parah sekarang? Ya, Presentasinya. ya. Dibanding judi ini, judi apa arek wong kose gak iso bayar kok. Judi apa? Tuku pulsa ya wis gak iso ya. Mboten judi, game online, mboten muni judi game. Nah, jadi game online itu bahayanya apa? Kalau misalnya anak-anak sudah apa kecanduan main game online sampai lupa pekerjaannya. Oke, jadi itu keasikan yang membuat lupa pada yang pokok-pokok yang penting-penting ngono ya oke. Karena nek kon terbiasa game rek, suwe-suwe kon tak kon karek cetak ngene ya. Karek muter-muter karo ngene-ngene ya.
Nanti lama-lama bawah sadarmu menyangka urip iku koyo ngono. Kon ceklek oleh duit. Ceklek iso nembak ngono to. Gak ngono urip. Kon nek kepengin oleh duit ya nyambut gawe, kerja keras. Gak koyo ndek game. Jadi bahayanya game itu adalah awakmu lama-lama menyangka hidup itu seperti dalam game itu. Ngantem kali ngene ngantem kena, gitu kan. Urip gak ngono, urip gak seperti di game sama sekali, itu bahayanya yang diperingatkan oleh Ustadz Wahyu Pratama. Tepuk tangan terus. Berikutnya tadi ada yang menambah apa tadi, Mas? Yang bahaya ya Mbak ya, menurut saya itu paham-paham radikalisme. Contohnya. Kalau contoh saya sebagai mahasiswa, alumni mahasiswa. Jadi di kalangan-kalangan mahasiswa itu saat-saat ini gencar-gencarnya organisasi-organisasi ekstremis yang berpaham kanan kiri. Jadi kalau kiri mungkin nanti penyebarannya paham-paham soal komunisme, yang kanan mungkin paham-paham soal Daulah Islamiyah, ISIS dan lain sebagainya. Jadi yang bahaya adalah paham-paham atau ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan soal pemahaman-pemahaman itu sendiri. Berarti aku termasuk. Supaya aku paham komunisme, aku paham Islam ngono apa? Paham dan pemahaman beda, Mbak. Menurut saya. Saya akan Dani. Paham radikal maksudmu ya apa? Jadi gini, kita akhir-akhir ini lewat media-media yang gampang banget tersebar secara masif ya, Mbak. Ya. Doktrinasi keilmuan itu kan tidak ada batasan. Ya. Lewat media. Nah, penyebaran itu bisa lewat buku-buku. Sekarang muatan ilmunya apa radikalnya yang bahaya? Muatan ilmu dan radikalisme. Kedua-duanya. Iya. Kedua-duanya. Iya, muatan ilmunya contohnya ya apa? Contoh, ajaran-ajaran terorisme. Itu salah satu keilmuan yang diajarkan dalam penting dikon dipeksa ta alat pemaksaannya. penting karo, Mbak. Ngono ya. Nggih. Dadi nek kon dipeksa Pancasila radikal ta gak? Boten. Kok Menurut gak? saya. Apa kok gak? Karena kita sebagai warga negara wajib. Wong dipeksa kon kok. Loh, sholat kita juga harus dipaksa, Mbak. Sing meksa Gusti Allah sing gawe dapurmu. Loh, nggak apa-apa. Nek Gusti Allah gak ono masalah. Saiki ngene ya, aku paham maksudmu. Aku gak bantah awakmu, cuman ojo gampang-gampang gawe kata-kata sing kon gak paham temenan. Radikal itu berasal dari kata radik. Radik itu bahasa Yunani artinya akar. Jadi radikal itu penting nek gak meteng bojomu. Lah nek ngene ya apa kan? Itu radikal, ya tak gak? Contohnya sing gampang ya. Radikal itu penting. Kon subuh-subuh anak turu kudu langsung tangi wudu. Itu radikal namanya. Radikal itu tidak apa-apa, yang tidak boleh adalah memaksakan suatu proses gitu loh. Nah, awakmu radikal, nah awakmu dewe gak masalah. Aku sangat radikal kepada diri saya sendiri. Aku iso sekolah, aku gak sekolah. Radikal aku. Aku iso jadi pejabat, gak jadi pejabat. Aku iso jadi pengusaha, gak jadi pengusaha. Aku iso jadi presiden, gak jadi presiden. Aku memaksa diriku. Sing gak oleh iku maksa wong liya, ya gak. Maksa anakmu sembayang, masih sembayang tapi sing nek kon saya gak dadi kok gitu ya. Jadi radikal itu mengakar namanya, ngoyot. Artinya radikal itu sesuatu sing ya nek cara apalan itu ngelontok, ngelontok ya. Terus apal terus ngelontok. Jadi, radikal itu baik untuk hal-hal yang memang perlu radikal. Misalnya rabi iku malu. Wong arek sakmono kae kon milih sing iku. Radikal to. Kudune kok rapi papa. Tas 10 mesisan gitu ya. Ya rodok moderat. Ya. Nah, radikal yang lebih mek situ. Jadi radikal itu enggak apa-apa. Jadi jangan salah denotasi dengan konotasi, ngerti ya. Radikalisme secara denotatif itu tidak masalah asal pada tempatnya dan konteksnya benar. Ya dulu ala illatihi cara usul fikih gitu ya. Tapi Tapi radikal dalam arti konotatif itu sudah dipakai oleh pemerintah dan semua di dunia. Radikalisme itu maksudnya Islam ekstrim, komunis ekstrim, gitu. Padahal tidak ada yang tidak radikal. Perang itu radikal. Rusia menyerang Ukraina itu radikal, meskipun alasannya benar, tapi tetap radikal. Kamu boleh radikal asal kepada dirimu sendiri.
Saya sangat kejam kepada diri saya sendiri. Nah, jadi semua itu ada konteksnya. Radikal itu saya radikal. Maka saya sampai di sini dan keliling seperti ini selama 30 tahun lebih itu karena saya radikal kepada diri saya sendiri. Aku ini gak tahu gak juara di sekolah. Rek. Masih sampai SMA toh ya. Masih lulus itu mergo aku ini dianggap mengancam keamanan sekolah. Jadi guru-guru itu rapat itu Nunsawu Ainun ini diluluskan saja. Loh kenapa dari kepala sekolah? Daripada kita repot setahun lagi diluluskan saja. Jadi aku ini mergo aku radikal di sekolah. Kalau ono guru keliru gak tak bantah, langsung aku ini. Sampean ngongkon kini teko jam 4 sampean dari jam itu kayak teko sekolahan. Ngapusi sampean. Iku di SMA ngono iku aku. Di SD tak uyui. Kene dikongkon teko tepat, gurune tekone telat, aku munggah. Aku munggah bangku tak uyui bangkune. Temenan tak uyui temenan. Akhirnya wong tua aku diceluk karo kepala sekolah. Terus aku takon nang bapakku, lah kula salah napa wong kula nguyu? Nguyu itu dosa ta? Kalau ana di Quran hadis kitab apa saja nguyu itu gak dosa. Sing salah itu nguyu di bangku sekolahan. Kadek aku dipares rek. Sebabnya apa nguyu aku dipares, ini dipares ya. Distrap, wong ngatek di bangku sebelah ngarep ki wong ngono. Terus tengah-tengah distrap kalau lungguh, aku kudu nguyu. Lah terus siapa? Ya nguyu aku. Cuman gak koyok kon nguyu di wolu-wolu. Aku rara-rara nek nguyu kita ning ngene ta. Aku gak tak pas nore aku akurat ya gak kayak dapurmu itu yang wolu. Angka 8 itu gak pernah berhenti tau gak? Ngene terus gak leren-leren, nek 7 leren. 6 leren, 5 leren, 1 leren, 8 gak leren. Saya ngerti deh judi itu, bahkan sepak bola Indonesia dan dunia itu saya mengerti ya apa caranya judi. Iya. Anggitmu Ronaldo barang terlibat agak anggitmu. Pokoknya titanan Ronaldo rambutin lengan, bikin kalau kok kalah, rambutin kita menang. Aku fakta-fakta menurutku akan tuh aku ya. Jadi misalnya sebuah kesebelasan, dua kesebelasan bertanding itu yang berunding itu iso kesebelasannya untuk supaya naik peringkat, bisa pemilik klubnya itu, bisa penjudi besar yang bayar untuk menang atau untuk kalah. Nah yang dibayar itu adalah 5 orang dari 10 orang, jadi penyerang, kalau gelandang, beke gak dikai, kipernya gak dikai, kipernya dikai. Sing beke itu sing apes. Terus iso wasit, iso hakim garis kelepet ya. Iso ofisialnya. Jadi carane cek lo iki apa saya kudu kelebon kudu nglebokno iku pertanyaan pemain tuh gitu. Iki kudu nglebokno atau kudu kelebon. Nek kudu kelebon ya engko ya apa-apain meleset terus kelebon. Nah, kalau informasinya tidak jelas, nah informasinya itu datang dari Singapura dan Hong Kong. Online ya. Engko salah satu pemain apen out ball terus saya metu di BCI rek kelebono rek situ rek ini ya. Terus mlebu terus kondonan si kiper kan udah ditangkap temenku. Kon sing temenan kok iya tapi meleset ngene ya. Jadi pokoknya ada perjudian dan yang dibayar itu semua gitu. Nah, jadi bal-balan itu aku gak nyurigai, aku gak ngarani rek. Pokoknya yang pasti murni itu menit ke 75 sampai 90. Menit pertama sampai 15, tapi menit ke 15 sampai ke 75 ya. Itu bahaya itu. Itu iso telepon iso ngelebokno sak karep-karepe iku tergantung bose kan gitu. Bisa aja pemiliknya itu ingin naik peringkat terus bayar musuhe kon klebon loro ojo siji loro ya gitu dan seterusnya. Aku ngerti ngono niku. Sampai teplek aku yang ngerti deh. Odok aku yang ngerti. Ya. Ngerti aku. Ya. Jadi itu memang sangat berbahaya karena meskipun engko nek diterusno urip ya spekulasi rek. Wong aku nyedhi arek wedok iku biyen iki ya spekulasi judi iki gelem tak gak gelem.
Mbak Novia biyen aku petu ndek Senayan, pentas karo Kiai Kanjeng. Pas buka, jadi pentas puasa, pas buka di warung tak lamar. Judi rek, menang cacak kalah cacak ya. Kamu sih, tak lamar didonya aku cuhun. Terus aku ini dialektika pikiran dialektika mubeng-mubeng kalau mari. Alhamdulillah didoni. Jadi ono zatnya dia yang nempel di saya. Terus tak olah set, gak sepisah deh. Wis nempel nek kene idine. Kalau zat jua makhluk Allah valensinya tertentu ya, terus dipersenyawakan oleh peristiwa meludah tadi, maka dia akan menyatu dunia akhirat. Ngono aja. Akhirnya tadi temenan. Dunia akhirat. Meneh-meneh dhek bojoku meneh. Meneh-meneh maknya yo karo Novia kalau jengking iki. Bener ya? Gak apa ya, jadi aku ngerti maksudmu, itu radikalisme dalam konteks bahasa negara sekarang, seluruh dunia. Tapi kalau radikal dilihat secara epistemologi independen, radikal itu baik untuk hal tertentu. Ya. Masa ya radikal, mosok ngomong iwak dilebokno gorengan. Lah sakno. Sakno. Wong aku karo setan ini radikal sampai sakno. Setan nggodho aku bendino. Nggodho aku gak tau kena. Suwe-suwe aku sakno dhewe sakno nire, nggodho keten gak kena-kena ngono. Dadi akhirnya aku nang Gusti Allah sambat. Saenak-enake dadi setan jek enak dadi menungso. Soale nek setan gak iso berubah. Nek menungso iku mari dele iso dadi tempe lak ngono sih. Masih elek iso dadi apik, masih apik iso dadi elek. Tapi nek setan iblis gak iso berubah. Ngono iku tok sampai akhirat sampai kiamat. Dadi enak ndi? Kan dadi menungso ta dadi setan. Enak dadi menungso dadi itu aja sudah membuat saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya manusia. Bayangin nek ben aku digawe Gusti Allah dadi iblis ngono ya apa? Wah, kon gak kepetuk aku. Aku iso ndelok raimu ya. Ngono ya. Tepuk tangan untuk Wahyu dan teman. Masuk yang kedua dari pemerintah. Presiden dan kabinetnya. Presiden. Mas. Oke. Presiden dan menterinya. Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksin dari Bojonegoro. Terkait pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Nun, saya memiliki pemahaman yang menurut saya ini benar. Jadi ketika saya menjadi presiden, apa yang harus saya lakukan? Satu, presiden itu memiliki diamanahi oleh undang-undang, oleh konstitusi, memiliki tanggung jawab yang cukup besar dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dari segi ekonomi, pastinya presiden melalui lembaga-lembaga di bawahnya harus menjaga stabilitas ekonomi global maupun domestik. Itu dari segi ekonomi. Dari segi sosial harus menjaga kerukunan antar umat beragama dari ras-ras yang ada di Indonesia yang multikultural. Dari segi budaya, presiden harus menjaga budaya-budaya yang memang sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, terkait apa yang tidak boleh dilakukan presiden, contohnya satu yang baru-baru ini dilakukan oleh presiden adalah rencananya mau menaikkan harga BBM. Saya kira rata urusan negara liya, negaramu dhewe. Andai kata Anda jadi presiden, negara-negara ben kono dhewe. Mboten naikkan harga BBM kalau saya jadi presiden. Terus ketika saya menjadi presiden, saya nggak mau ikut campur politik setelahnya 2024 mungkin contohnya saya gitu. Terus selanjutnya kalau saya jadi presiden, saya nggak mau jadi boneka. Begitu. Ini pemahaman saya. Kita nuduh awakmu. Iya. Api-api KB tapi abstrak.
Nggih. Ya apa sing jadi ngene, aku takon saiki ya. Nek ana pemerintah mengundakno rego iku mergo kepingin apa mergo kepeksa? Kepeksa. Langitmu gampang lah gak ngundakno rego iki. Iku semua karena dari ekonomi itu bukan soal kehendak, itu bukan soal selera, bukan soal hobi, tapi soal keadaan yang mau tidak mau harus kita antisipasi berdasarkan faktanya. Jadi kepeksa toh. Nek karepku ya nek karepe presiden ya gak. Karepe kon kuwabe dikai 1 juta bendino. Sampai gendeng kan. Saya gini aja, saya akan pertanyaan saya tadi kan sangat liberal. Pokoknya tak bebas no kon mikir terus nggak kesimpulan dewi saya. Aku takon serotok spesifik ya. Negara karo pemerintah itu podo tagak. Beda, Pak. Pemerintahan itu yang menjalankan Ya. sistem negara. Ya terus. Kalau negara itu suatu wilayah, dalam bentuk wilayah bisa dalam bentuk Berarti orang yang berkumpul. jadi menurut awakmu negara karo pemerintah beda ya. J. Maka kepala negara harus beda dengan kepala pemerintahan. Betul enggak? Seharusnya. Ya. Nah saiki ya apa? Nggih ngoten. Loh, suk. Kan tadi kan negara sama pemerintah itu beda. Tak contohnya Jerman itu misalnya gak ono perdana menteri kan kabinet negara tetap jalan. Misalnya anak lahir, kematian atau hal-hal yang menjadi kewajiban negara berdasarkan undang-undang itu tetap jalan masuk kalau pemerintah. Jadi kepala pemerintahan sama pemerintah sama negara itu beda sehingga kepala negara sendiri kepala pemerintahan sendiri. Contohnya kabeh Jerman, Inggris, Spanyol, Malaysia, Thailand itu semua beda. Jadi misalnya Malaysia itu presidennya atau kepala negaranya adalah raja bergiliran 4 setiap 5 tahun. Terus kepala pemerintahnya perdana menteri. Demikian juga Thailand. Rojo Thailand itu duduk pemerintah, itu Rojo Thailand. Terus pemerintah itu dipimpin perdana menteri. Nanti Indonesia ya apa? Jadi satu, Bang. Jadi bener agak menurut awakmu? Menurut saya enggak, karena ya sesuai pemahaman saya yang liar ya, Mbak ya. Kalau saya mikirnya itu presiden itu kan double kewenangan, dalam arti punya kewenangan yang absolut di negara kita gitu. Jadi ada dua tupoksi yang seharusnya itu bisa pisahkan gitu loh. Sing ngomong kon lho ya. Oke, pula, Bang. Ya oke. Sik ngene. Jadi tak tambahin soal negara karo pemerintah ya. ASN itu pegawainya siapa? Negara. ASN. Jadi kalau bupati Pemerintahan. mungkin nggak pegawai negara menjadi bawahan petugas pemerintah? Bisa saja, Mbak. Lo jarimu negara karo kan ini ASN pegawainya negara bukan ASP pegawai pemerintah. Sementara bupati, presiden, menteri itu kan apa jenenge? Pemerintahan, dalam konteks pemerintah. Ya itu kan cuman apa sih di ekonomi ini outsourcing, tenaga outsourcing. Kofifa itu outsourcing 5 tahun untuk Jawa Timur gitu kan. Outsourcing, dia hanya pegawai sementara, dibayar mek 5 tahun mari udah ono uang pensiun gitu. Ya. Nek ASN kan pegawai negara. Apa kok pegawai negara diatur karo pegawai pemerintah? Mas yo nek aku ngomong ini kabeh gak setuju wong enak-enak ini lapo manajer kan gitu. Cuma aku takon ilmumu cek bener gitu. Bahwa Indonesia masih belum seperti yang kamu pikirkan. Itulah perjuangan kita gitu. Dan kita tidak boleh radikal nek soal perjuangan. Gak ono ojo kok betot nek nggak didik ya. Ya nek kon dandani apa tulang yang terkilir coro Jogja itu diceklek ini langsung gitu. Jadi radikal itu boleh tapi pada saat yang tepat dan konteksnya benar kan gitu. Nah,